Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Kali ini masih berjumpa bersama saya Mustar Manurung. Sebagaimana pada waktu lalu kita telah membincangkan tentang apa itu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Namun pada kesempatan ini kita membahas tentang pengertian hakikat. Pengertian hakikat dalam Islam secara harfiah, hakikat berarti inti suatu puncak atau sumber asal dari suatu di dunia sufi. Hakikat merupakan aspek lain dari syariat yang bersifat eksoterik, yaitu aspek esoterik batiniah. Hal ini tidak lain karena Islam hakikatnya adalah agama keutuhan sekaligus agama kemanusiaan. Dalam kalimat ini dibuktikan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Kamu adalah umat terbaik diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selamat sore Khalifah Ismail. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Namun kita pada sore hari ini berbicara tentang hakikat dan proses-proses yang sebelumnya kita sudah membicarakan syariat, tarekat. Maksud pertanyaan saya pada sore hari ini yaitu pengertian dari hakikat dalam Islam itu sebenarnya apa dan amalan seperti apa. Mungkin Khalifah bisa menjelaskan pada kesempatan ini. Insyaallah. Kalau kita bicara tentang hakikat ini kalau dijelaskan secara pengertian pendek adalah hakiki. Oke, baik. Yang sebenar-benarnya. Jadi hakikat itu adalah secara harfiah suatu ilmu untuk mencari suatu kebenaran. Suatu ilmu untuk mencari kebenaran. Kebenaran, baik. Adalah kebenaran hakiki maksudnya. Oke. Namun kalau kita bicara tentang hakikat kebenaran, karena ini masih mencangkup tentang analogi definisi ilmu. Oke. Dahulu telah kita bicarakan ilmu syariat seperti ini, thariqah seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita membicarakan tentang apa itu ilmu hakikat. Oke. Namun ilmu hakikat ini juga masih kita membicarakan tentang persoalan hati. Karena di thariqah itu kita pada video kita yang lewat kita membicarakan tentang amalan hati, kemudian jenis-jenis hati. Maka tujuannya adalah untuk memperbaiki atau membersihkan hati supaya hati itu bisa mencari suatu kebenaran yang hak. Namun di dalam ilmu hakikat ini juga hakikat itu adalah menyangkut tentang keyakinan.
yaitu keyakinan hati yang hak atau yang benar. Kalau di tarekoh membicarakan tentang hati agar supaya menjadi bersih. Sedangkan di hakikoh ini adalah membicarakan tentang keyakinan hati. Ini adalah suatu keyakinan seperti itu. Oke, baik, kita sudah memahami penjelasan sedikit apa yang Khalifah sampaikan. Tapi apa langkah-langkah pengertian dari hakikat ini? Mungkin ada langkah-langkah yang harus dijelaskan. Maksudnya karena ilmu hakikat ini adalah membahas tentang hati, yaitu hati yang yakin. Baik, oke. Hati yang yakin. Yakin. Oke. Apakah pertanyaan Pak Manurung mengenai langkah atau cara supaya hati itu yakin? Apakah seperti itu pertanyaannya? Iya, yang jelas hakikat. Hakikat ini intinya sudah termasuk sudah agak mendalam. Iya, betul. Daripada pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas pada beberapa hari lalu. Arti pengertian hakikat. Pengertian dari hakikat ini hakiki. Itu yang kita maksud. Baiklah. Hakikat hakiki. Artinya suatu kebenaran yang hak, seperti itu maksudnya. Oke. Untuk menjawab itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika bi annallaha huwal haq. Artinya demikianlah karena sesungguhnya dialah Allah yang hak. Oke. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa mereka seru min dunihi dari selain dia Allah wal batil. Artinya adalah batil atau palsu. Jadi ayat ini karena kita masih menerangkan tentang definisi hakikat. Oke. Kalau kita bicara sebenarnya hakikat itu adalah suatu kebenaran. Hakikat siapa yang sebenarnya kita bicarakan ini? Kan seperti itu pertanyaannya. Oke. Seperti firman Allah itu tadi. Di dalam firman Allah itu bahwa yang sebenar-benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallah haq. Dialah Allah yang hak. Jadi untuk memahami ini atau untuk kita mengamalkan ilmu hakikat ini, pertama karena dahulu telah kita bicarakan. Oke, baik. Tentang ilmu Torekoh itu mempelajari dan mengamalkan salah satunya adalah ilmu tauhid. Jadi hakikat yang sebenarnya yang harus kita pahami ini adalah tentu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sebuah nama di dalam Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna yang ke-52, bahwa Allah Al-Haqq, artinya Allah Maha Benar. Oke. Namun apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Benar itu? Apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Benar? Adapun yang dimaksud Allah yang Maha Benar itu adalah bahwa zat Allah atau diri Allah itu hak, benar.
sabit. Artinya diri Allah itu tidak diragukan adanya. Inilah yang hak. Baik. Dan diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan hak. Yang pertama, bahwa diri Allah itu azali adanya. Artinya diri Allah itu tidak dicipta. Azali, kidam. Tidak ada yang menciptakan Allah seperti itu. Tidak ada yang menjadikan Allah seperti itu. Itu pertama. Oke, baik. Yang kedua, bahwa diri Allah itu hak. Artinya diri Allah itu tidak berkesudahan. Artinya tidak binasa. Jadi diri Allah itu tidak binasa, bakoh, kekal. Nah, inilah yang dimaksud dengan Allah Al-Haq yang pertama. Oke. Karena selain daripada Allah itu tidaklah hak, wal batil seperti Quran dari itu. Artinya adalah palsu. Nah, kalau kita bicara tentang kebenaran, mencari suatu kebenaran, itu adalah yang sebenar-benar diri. Kalau ada pembelajaran, belajar ilmu mengenal diri seperti itu, langkahnya memang banyak. Cuma yang dimaksud diri yang hak itu adalah diri Allah. Karena diri Allah itu pertama tadi itu dia tidak diciptakan, dia tidak binasa, beda dengan kita. Kita ini dahulunya tidak ada, diadakan, kemudian adanya kita ini binasa. Maka diri kita ini tidaklah layak dikatakan hak. Artinya benar. Yang benar, yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada sifat Allah itu hak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai beberapa sifat. Kalau di dalam tauhidul rububiyah, uluhiyah, seperti itu. Kemudian bahwa Allah itu mempunyai asma'ul husna. Jadi sifat yang hak, yang benar memiliki sifat itu yang hakiki, yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada kita lihat di atas dunia ini, salah satu contoh sifat Allah itu seperti sifat Allah kudrat irodat. Kudrat irodat ini, kudrat artinya adalah maha kuasa, dan irodat artinya maha berkehendak. Jadi kalau kita lihat manusia, makhluk Allah, bahkan pada diri kita ini, kehendak-kehendak yang ada pada makhluk itu sebenarnya adalah batil. Tidaklah sesungguhnya. Tidaklah hak. Artinya palsu. Palsu. Contohnya seperti kita kasihkan contoh. Bukti bahwa manusia itu tidak punya kehendak dan tidak punya kuasa, seperti kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran. Oke. Raja yang sangat kejam seperti Firaun dan Namrus. Nah, Namrus ini berkehendak, menginginkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Ini kehendak daripada Namrus, ingin membakar Nabi Allah Ibrahim as-salatu wassalam. Oke, baik. Nah, baik. Oleh karena itu, kehendak ini yang ada pada manusia itu adalah batil. Apa yang terjadi? Kebalikan. Namrus ingin
membakar Nabi Ibrahim, nyatanya Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api. Nah, inilah menunjukkan bahwa kehendak ataupun kekuasaan yang ada pada manusia itu batil. Karena pada hakikatnya yang sebenar-benarnya yang punya kehendak atau hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya kehendak Allah yang terjadi, Namruz dulu matian daripada Nabi Ibrahim assalatu wassalam. Demikian juga Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan al-haq itu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Adalah bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang kita lihat, baik yang ada pada diri kita maupun pada orang lain, pada makhluk-makhluk yang lain, itu adalah batil. Tidak sebenarnya. Itu hanyalah majas, hanya kisahnya saja. Yang dikatakan al-haq itu perbuatan atau fi'il yang hakikinya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu tadi. Kedua contoh yang kita kisahkan tadi itu. Perbuatan Namruz, Firaun ingin membunuh Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, kenyataannya kebalikan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan si Firaun, raja yang kejam itu, maupun Namruz, perbuatannya itu hanyalah batil. Tidaklah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jika kita sudah memahami bahwa diri yang sebenar diri itu yang hak adalah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sifat kudrat dan iradat itu yang hakikinya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbuatan-perbuatan yang ada pada seluruh makhluk itu pun adalah batil. Hakikinya, al-haqnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah demikian keyakinan kita, hati kita, kita telah beriman kepada nama Allah al-haq yang benar, yang sebenar-benarnya perbuatan, yang sebenar-benarnya memiliki sifat, yang sebenar-benarnya yang memiliki diri yang sebenar diri itu adalah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Oke, baik. Namun apa buah dari hasil keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah dari nama Allah Al-Haq ini? Oke. Apa faedahnya? Pertama, buah keimanannya adalah jika dia melihat sesuatu itu, apapun itu, dilihatnya, misalnya dia melihat langit, memandang langit, di hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya tidak ada, diadakan oleh Allah. Jika dia berjalan menginjak bumi ini, Oke. hatinya, keyakinannya, hatinya ingat kepada Allah. Karena bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bukti keimanan orang yang beriman kepada nama Allah Al-Haq itu. Artinya apapun yang dilihatnya, semua itu batil. Semua itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ini salah satu buah keimanannya. Oke. Baik. Kemudian daripada itu apa faedahnya?
faedahnya yang demikian itu, pertama faedahnya dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dilihatnya oleh matanya, dia akan ingat kepada Allah. Itu perbuatan Allah, itu ciptaan Allah, itu sifat Allah. Itulah yang ada di hatinya, dan dia meyakini itu, bahwa semua itu adalah batil, yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu pengertian di wilayah hakikat ini, masalah hati, yaitu hati yang yakin kepada al-haq Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Menurung. Oke, baik. Dari beberapa kalimat tentang pengertian hakikat tadi sudah jelas. Setelah kita mengambil kesimpulan bahwasanya apa pengertian dari bahasa yang Anda sampaikan cukup kita pahami. Contoh, semua adalah kekuasaannya, kehendaknya, kemauannya. Artinya, kalau kita mengambil suatu bahasa yang sering kita dengarkan, tidak bergerak sesuatu itu tanpa izinku. Seperti pepatah mengatakan bahwasanya seperti wayang. Dan wayang tersebut tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh si dalang. Artinya mungkin wayang tersebut pasti ada penggerak wayang. Jadi dari kalimat yang Anda sampaikan tadi merujuknya kepada seperti itu. Ya. Contoh. Iya. Contohnya begini. Seperti tadi yang membakar Nabi Ibrahim, ya kan? Namun Nabi Ibrahim tersebut adalah seharusnya kepanasan. Namun beliau kedinginan. Itulah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, padahal api itu panas. Kenapa dingin? Oke. Kita sudah memahami sedikit-sedikit, bahkan kita sudah menyimpulkan. Kemudian dari amalan yang pengertian amalan yang harus diamalkan dalam hakikat ini, apa yang sebenarnya? Amalan daripada hakikat, ilmu hakikat ya. Pertama, ya sebelum saya menjawab itu, oke, baik, tidak masalah. Tadi ada lupa saya sampaikan. Oke. Mengenai faedah daripada orang yang menganggap selain daripada Allah itu batil, tidak ada diri selain daripada Allah itu batil. Oke, baik. Seperti itu manfaatnya, dia melihat seluruhnya itu, memandang, melihat, hatinya ingat kepada Allah, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian faedah daripada sifat Allah yang hak, yang sebenarnya berkehendak dan berkuasa. Bagi orang yang beriman kepada nama Allah Al-Haq daripada sifatnya, itu faedahnya adalah bahwa dia selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergantung harapan kepada selain daripada Allah, karena kehendak dan kuasa Allah lah atas semua itu terjadi. Itu salah satu manfaat daripada faedah daripada orang yang beriman kepada nama Allah Al-Haq. Yang ketiga, faedah daripada dia meyakini bahwa
sesuatu. Tidak ada yang berbuat di alam semesta ini melainkan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya adalah dia akan berlaku ikhlas terhadap apa yang menimpanya. Karena sesuatu itu tidak akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu hak, benar dalam firman-Nya, benar dalam hukumnya, benar dalam ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berbuat dalam sesuatu itu sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu yang saya tambahkan sedikit. Kemudian kalau ditanya kita, apa itu amalan-amalan hakikat itu? Amalan hakikat itu saya hanya mengasihnya saja karena waktu kita yang terbatas. Oke, durasi. Durasi kita sangat pendek. Amalan orang yang mengamalkan ilmu atau beramal sudah memahami tentang al-haq Allah Subhanahu wa taala. Pertama amalannya adalah bahwa orang hakikat ini beramal, pertama amalannya dia selalu muraqabah. Oke, baik. Pertama amalannya merakabah. Merakabah itu artinya dia merasa bahwa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah. Oke, baik. Selalu dipantau oleh Allah. Selalu ditilik oleh Allah. Karena itu bahagian ihsan. Kedudukan ihsan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada video yang lewat. Itu ihsan makom yang tingkat rendah. Oke. Sedangkan ihsan yang tingkat tinggi atau amalan daripada amalan hakikat itu, yang kedua adalah bahwa dia itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini tingkatan makom yang paling tinggi. Seakan-akan dia melihat Allah. Oke, baik. Inilah salah satu amalan yang diamalkan oleh orang hakikat itu. Dia selalu membiasakan bahwa dirinya itu selalu dilihat, dipantau, ditilik oleh Allah dalam setiap saat. Nah, apabila hatinya itu selalu merasa diawasi oleh Allah yang disebut muraqabah itu, Allah akan berikan lagi yang namanya musahadah. Dia akan beribadah seolah-olah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu daripada amalan-amalan daripada ilmu hakikat itu. Nah, ujung-ujungnya daripada yang demikian itu, akhirnya dia ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita juga menyimpulkan yang Khalifah sampaikan tadi tentang beribadah ya. Tentang beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita kan artinya begini. Dari bahasa yang Anda sampaikan, contohnya begini. Benar atau tidaknya kita Khalifah juga lah yang menilai kebenaran itu, ya kan. Saya pernah membaca sebuah kamus, ya kan. Kamus tersebut adalah yang dibunyikan, mungkin atau kamus atau kitab lah yang kita sebut. Siapakah yang hidup itu? Apa arti hidup itu? Tiada kamu berpikir kejadian semesta alam ini untuk menyatukan bagi hidupku. Sedangkan hidupmu itu adalah hidupku. Apakah kamu ingkar pada hidup yang ada padamu itu? Sesungguhnya bagi orang-orang yang mengingkarinya, maksudnya begini. Sebagaimana bahasa dari kamus tersebut, hidupmu adalah hidupku. Tadi Anda bilang bahwasanya beribadah tadi seakan-akan mengenal, melihat Allah, atau memandang Allah. Itu ihsan. Ihsan ya. Sementara sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sedangkan hidupmu itu adalah hidupku. Jadi artinya hidupmu, artinya kamu hidupmu dihidupkan.
Ya kan? Setelah dihidupkan, seolah-olah kamu bisa mengenalku. Seperti itu yang saya maksud. Nah, itu makanya dari awal tadi sudah kita bicarakan bahwa hakikat itu kan artinya hakiki. Hakiki, ya baik. Karena selain daripada Allah itu adalah batil. 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 Artinya atau palsu. 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 Nah, hidup kita ini sebenarnya Dihidupkan. tidaklah sebenarnya hidup. Tapi dihidupkan. Kenapa demikian? Karena Oke. kita dihidupkan. Dihidupkan, ya. Nah, artinya hidup kita ini mengenal hidupnya Allah yang maha hidup. Ya. Jadi hidupnya kita ini mengenal sang pencipta yang menghidupkan. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah palsu. Tidak hidup yang sebenarnya. Karena dulu kita tidak ada, itu diadakan. Makanya dinamakan itu batil. Sedangkan Allah tadi itu, adanya Allah itu tidak ada yang mengadakan. Inilah yang hak. Sebagaimana yang saya jelaskan yang pertama tadi. Oke, baik. Kemudian saya menyimpulkan dalam hal ini hanyalah definisi. Oke. Keterangan apa yang dimaksud dengan ilmu hakikat dan sekalian menjelaskan amalan-amalan dari hakikat itu. Nah, untuk mendapatkan yang demikian itu tidaklah mudah. Ini perlu perjuangan, kesabaran, dan mengamalkan amalan-amalan dari syariat, tarikat. Barulah kita akan dikaruniai oleh Allah yang namanya amalan dan ilmu hakikat ini. Ini butuh waktu yang panjang. Artinya butuh proses waktu yang panjang. Butuh proses. Oke. Butuh proses yang sangat panjang. Jadi oleh karena itu, Oke, baik. Sebelum kita tutup ini, jika amalan-amalan hakikat ini tidak terlepas yang namanya amalan syariat dan amalan hakikat. Artinya orang yang beramal hakikat itu tidaklah melepaskan syariat, dan amalan syariat itu membutuhkan amalan hakikat. Supaya ibadah itu tahu bahwa kita itu, ibadah yang kita laksanakan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mengerti hakikat atau suatu kebenarannya. Yang dahulunya kita di syariat, kalau saya contohkan misalnya, ini nanti akan kita jelaskan pada penghujung di Ma'rifat. Seperti itu. Ya, contohnya nanti agar kita lebih paham. Misalnya kalau kita sholat itu dahulunya, kalau kita belum mengerti hakikat itu, kita berdiri sholat, kita menganggap bahwa kita berdiri itu kaki kita. Kita bisa berdiri itu karena kuasa kita. Karena syariat itu hanya membicarakan tentang hal-hal yang zahir, yang nampak oleh mata. Oh, itu yang dikatakan syariat. Itu yang dikatakan syariat. Nah, tujuan untuk belajar ilmu hakikat itu, baik, agar kita mengerti apa yang kita duga, yang kita sangka selama ini itu adalah batil. Batil. Karena selain daripada Allah itu adalah batil. Yang membuat kita berdiri, yang membuat kita itu bisa mengerjakan sembahyang itu hanyalah yang hak. Karena kaki kita ini aja ciptaan Allah. Jadi kita berdiri itu bukan kuasa kita. Kaki itu hanya alat, tapi kita bisa berdiri karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan hakikat itu, tujuannya agar kita itu jangan ria, jangan sombong, dan mengetahui bahwa amal ibadah yang kita kerjakan ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar manusia ini mengerti bahwa ibadah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud di dalam sembahyang itu. Makanya dia mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Jadi dia mengucap alhamdulillah itu bukan hanya sekedar mengucap, bahkan mengerti dan memahami. Di saat itu dia bukan lagi
akan menerima, tapi telah menerima, sedang menerima. Apa yang diterimanya saat dia membacakan Alhamdulillah itu? Dia sudah menerima pertolongan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kaki yang berdiri itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan salah satunya belajar dan memahami ilmu hakikat itu. Oke, kita sudah memahami apa yang Anda sampaikan tentang ilmu hakikat pada sore hari ini. Dan pada awalnya kita membahas ilmu syariat, ilmu tarekat, dan pada kesempatan ini kita membahas tentang ilmu hakikat. Definisi tentang ilmu hakikat dan amalan-amalan dan amal-amalan hakikat ya. Mungkin kita sedikit-sedikit sudah memahamilah apa yang Khalifah sampaikan tentang ilmu hakikat. Oke, baik pemirsa, untuk pada kesempatan ini dan terima kasih juga lah sudah hadir untuk menjelaskan definisi tentang ilmu hakikat. Mungkin berikutnya kita nanti akan membahas mungkin sebagai pengertian yang telah saya sampaikan pada awal kemarin, Khalifah ya. Iya, ya. Artinya begini, yang saya sampaikan kemarin adalah perahu nahoda menuju tempat dan bertemu dengan pemilik tempat. Namun pada sore hari ini kita menuju tempat, artinya hakikat. Namun nanti yang terakhir nanti adalah ingin bertemu dengan pemilik tempat atau yang kita katakan kemarin pemilik pulau. Itu adalah nantinya ke ilmu ma'rifat. Oke. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini dan sekaligus kita tutup dan mungkin kita akan melanjutkan ke episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.